Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjut membahas contoh soal Olimpiade Biologi KN MIPA untuk materi biologi sel. Jangan lupa videonya di-pause dulu, dijawab, baru kemudian di-play untuk mendengarkan pembahasan. Nah, untuk soal nomor 2 ini, peroksisom berfungsi untuk mengoksidasi titik-titik menjadi senyawa yang bisa diubah menjadi gula. Oke, di soal sebelumnya kita sudah membahas ya peranan peroksisom untuk proses detoksifikasi. Nah, sekarang kira-kira molekul apa yang dioksidasi oleh peroksisom sehingga bisa diproses lebih lanjut menjadi gula? Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Peroksisom itu termasuk mikrobadi, ada peroksisom dan glioksisom, di mana peroksisom ini merupakan organel berukuran kecil, lalu mempunyai membran tunggal, dan mengandung sejumlah enzim. Oke, nah, jadi pada tumbuhan, peroksisom ini terdapat di daun dan juga terdapat di biji. Nah, peroksisom yang terdapat di daun itu berperan sebagai katalisator dalam oksidasi hasil samping dari reaksi fotorespirasi. Sedangkan pada biji, nah pada biji inilah ditemukan peroksisom yang disebut glioksisom ya, kalau di biji itu disebut glioksisom. Jadi glioksisom ini mengandung enzim yang dapat menginisiasi konversi asam lemak menjadi gula. Nah, kenapa ini penting? Karena pada proses perkembangan biji, pada tahap awal perkembangan biji kan belum memiliki kemampuan untuk berfotosintesis ya. Nah, karena itu proses ini menjadi penting. Asam lemak itu dikonversi dengan bantuan glioksisom menjadi gula, sehingga gula inilah yang kemudian menjadi sumber energi awal pada proses perkembangan awal biji. Sebelum biji tadi bisa melakukan fotosintesis. Nah, proses perubahan lemak menjadi gula ini melibatkan proses yang kita sebut sebagai siklus glioksilat. Oke, nah dari penjelasan ini sudah bisa diketahui ya kalau jawaban dari pertanyaan tadi adalah asam lemak. Jadi asam lemak yang kemudian bisa dikonversi menjadi gula oleh glioksisom. Nah, kita lihat lebih detail lagi bagaimana proses di daun. Jadi kita kembali ke daun dulu. Nah, pada sel tumbuhan, peroksisom ini yang berperan dalam proses jika terjadi proses fotorespirasi. Nah, kalau teman-teman sudah pernah baca materi fotosintesis dan fotorespirasi, enzim yang berperan di situ adalah rubisco. Nah, rubisco seharusnya menambahkan karbon dioksida pada ribulosa bifosfat. Nah, ketika konsentrasi oksigen di dalam daun itu lebih tinggi dibanding karbon dioksida, maka yang ditambahkan oleh rubisco ke RUBP itu adalah oksigen, bukan karbon dioksida, karena afinitasnya terhadap oksigen ini lebih tinggi. Nah, pada saat itulah fotorespirasi terjadi. Nah, ini. Jadi, ketika fotorespirasi terjadi di daun, rubisco berarti menambahkan oksigen ke molekul ribulosa bifosfat kan. Nah, sehingga dihasilkan satu fosfogliserat dan satu fosfoglikolat.
Nah, fosfoglikolat ini kemudian mengalami defosforilasi oleh enzim glikolat fosfatase di kloroplas, dan yang dihasilkan adalah asam glikolat. Nah, asam glikolat yang dihasilkan ini kemudian diproses di peroksisom, dan dioksidasi oleh enzim glikolat oksidase sehingga menghasilkan asam glioksilat dan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida atau H2O2 ini selanjutnya diubah menjadi oksigen dan air oleh enzim katalase. Jadi, begitu keterkaitan antara peroksisom dan proses fotorespirasi. Jadi, fotorespirasi itu berlangsung di kloroplas, kemudian tadi dihasilkan asam glikolat ya, yang kemudian akan diproses di peroksisom untuk membentuk asam glioksilat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini kan bersifat toksik ya, H2O2-nya kemudian diubah lagi menjadi oksigen dan air oleh enzim katalase. Oke, nah selanjutnya kita lihat lebih detail tentang reaksinya ya. Di sini reaksi peroksisom, jadi enzim di peroksisom itu menggunakan oksigen untuk menghilangkan atom hidrogen dari suatu substrat dengan reaksi oksidatif. Jadi reaksi ini adalah bertujuan untuk mendetoksifikasi senyawa-senyawa yang toksik. Nah, jadi ini adalah molekul organiknya, diambil hidrogennya, diambil atom hidrogennya, sehingga diperoleh H2O2 dan molekul yang tidak lagi bersifat toksik, karena secara struktur sudah berubah ya. Kalau strukturnya sudah berubah berarti sifat toksisitasnya juga sudah berubah. Nah, H2O2 ini kemudian bisa lagi dimanfaatkan oleh katalase untuk mengoksidasi substrat lainnya, misalnya fenol, asam formiat, formaldehid, dan alkohol. Nah, reaksinya seperti ini, H2O2, kemudian dengan bantuan enzim katalase, ini adalah substrat yang akan dioksidasi, sehingga menghasilkan molekul baru dan air atau 2H2O. Nah, apabila kadar dari senyawa-senyawa yang bersifat toksik ini rendah di dalam sel, sementara H2O2 atau hidrogen peroksidanya tinggi, maka enzim katalase akan langsung mengurai H2O2 ini menjadi 2H2O dan oksigen. Tetapi jika senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau yang perlu dioksidasi konsentrasinya tinggi, maka yang terjadi adalah ini, H2O2 digunakan untuk mengoksidasi senyawa tersebut, sehingga strukturnya bisa berubah dan dihasilkan air atau 2H2O. Oke, jadi itu tadi beberapa peranan dari peroksisom, baik pada daun maupun pada biji. Jadi kalau biji itu spesifik ya, pada peroksisom pada biji itu disebut glioksisom yang peranannya spesifik untuk mengkonversi asam lemak menjadi gula melalui siklus glioksilat. Oke? Jadi jawaban untuk soal nomor 2, peroksisom berfungsi untuk mengoksidasi asam lemak menjadi senyawa yang bisa diubah menjadi gula. Oke, demikian pembahasan hari ini, dan sampai jumpa di
pembahasan video video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.